Salam ada tiga bu ya. Salam ini ada tiga bu kalau kita belajar. Jadi salam pertama salam yang wajib dijawab. Yang kedua salam haram dijawab. Dan yang ketiga salamnya tidak wajib kita dengar. Pertama salam yang wajib dijawab, salam Ustaz tadi ibu jawab, bapak jawab, itu alhamdulillah. Yang kedua salam yang haram dijawab, salam imam pas tasawuf akhir terakhir itu nah. Ibu tak boleh jawabnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu belakang, waalaikumsalam. Batal sholat ibu. Itu haram itu. Nah yang ketiga salam yang tidak wajib kita dengar, salam pas masuk di Kamboja sana. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah kalau baca yang nyawabnya kita tidak dengar. Kalau ibu hari habis asar nak maghrib ke sana ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam bici. Menculat ibu. Iya patang impus kaki baca. Nah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'al imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya da'iman wanti alal bariyah ya basitan yadaini bil haqiyah ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin wa khairin warasajiyah faghfir lana dhunubana wa liwalidina ya zal ula fi hazihil asyiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kami muliakan para sesepuh, bini sepuh, wong tua. Kami bu kalau setiap ceramah paling nulu ke yang sepuh bu. Yang sepuh ni kata orang Jawa singkatannya asapnya lebih ampuh. Kualat kalau kita tidak nengekenyo, awas nyampak cung. Kita masih nyampak terjerahap. Nah ini kualat. Yang kedua kami nulu ke yang sepuh wong tua ni ngapa bu? Yang kedua kemungkinan besar yang tua ini bakal nului kami. Pergi hajinya bukan meninggal ibu ketawa langsung. Ya cuman kebanyakan yang meninggalnya orang tua biasanya. Yang sama-sama kita mulia ke para alim ulama, para ustadz dan ustazah. Di sini ada guru kami juga Ustadz Firdaus Hilmi, SPDI. Beda ujung bu. Kami anak Mang Harun, beliau tidak tahu anak Mang Hilmi bukan? Ya. Yang sama-sama kita mulia ke juga kita hormati ketua masjid Muslim Bapak Haji Arfan beserta staf dan jajarannya. Dan yang kami bangga ke bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus anak-anak. Kami senang nian bu kalau ada anak-anak di masjid, senang nian. Oleh karena ngapa pak, kami ini imam masjid juga di masjid kami. Yang nyawab amin paling kenceng budak-budak ni lah bu, daripada yai-yai. Iya, aku setuju nian. Kalau imam digosap budak-budak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Tempat kami tepuk tangan yang mak ini cak ngerok. Wow, oi. Kalau sholat terawih itu, iya. Ini ketahuan kan, loh, iyalah juga. Cuman kadang ngesak di hati juga budak nih. Ada lemah yang ngesak di hati juga. Tempat kami itu, Bu, baru Al-Fatihah separuh, labu gocok budak. Aku bingung kadang. Maliki yaumiddin. Uji aku budak anak siapa lah ni bocor ni. Siratal lazina. Dia bukan amin. Uji aku anak siapa, aku piles ke habis salam ini jatuh. Pas salam kedua ngilang kan lo 3 sab itu. Tiap hari model itu bukan di sini, bukan masjid aku sana. Cabangnya sama baca. Masya Allah. Ini yang sama-sama hari ini kita dimuliakan oleh Allah. Pertama wajib kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil. Anu ngapo kata Rasulullah, Bu, ya. Beliau bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas was-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan umatku di saat nikmat itu dinjok kepada diri wong yang tersebut. Pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat luang waktu atau kesempatan. Kami jengok sini, Masya Allah, ini sehat kalau. Ini bapak-bapak yang sehat. Di jengok mata kami tak kata yang berkemul ini. Kalau berkemul berarti demam, tak usah melok. Yang kedua, yang dalam sana itu lapis galau, Cak. Ini sehat, bukan ngato. Pisang tinggal kulitnya. Itulah aku kadang, dia nak tinggi ke jadi ceramah. Baru nak ceramah, bagi ke snack. Wong makan aku kongkon ceramah. Iya. Ini kadang kesewit tadi. Aku balik, baru nak makan pisang, wong. Assalamualaikum Ustaz dewean. Paksa balik juga. Cuman caknya dibungkus caknya. Biasanya, cuman tak tahu di sini. Tengok kelak pas balik lagi. Ya, aku lupa. Menteri Perhubungan Masjid Muslim Haji Rudi. Beliau yang menghubungi kami. Ini Menteri Perhubungannya, bukan Prabowo. Punya. Masya Allah. Ini sehat penting. Ibu jangan dipikir cuman duit baik, Bu. Ya. Rezeki ini duit baik. Biasa ibu ni galak duit tu lah rezeki tu. Ya Allah, Ustaz. Tidak bergamil lagi. Laki aku pensiun. Tak kata lagi rezeki nyawa gitu. Rezeki. Ibu punya emas. 5 jari, 10 jari. Duit ibu 2 miliar. Cuman tidak sehat. Tak? Ibu mengas tiap hari kan? Aku melok juga. Ajaklah tahun baru Islam. Jangan lupa jemput aku Kau jangan kau. Oi, kawan ibu itu sebelah ni. Tak usah jemput bicik itu, tak usah. Ngapa? Dia yang mengas, kita meninggal. Oh mengas ya, Mel. Ujung-ujung meninggal yang dengarnya. Nah, itu. Jadi sehat ini penting. Jadi babi ayyi ala rabbikuma. Nikmat mana lagi yang kau dusta kata Allah. Yang kedua nikmat sempat. Ibu kesini, bapak kesini ketemu dengan wong yang maaf ngomong jarang bertemu. Bisa ketemu itulah kesempatan atau luang waktu. Ibu bisa kumpul sini acara tahunan. Tahun baru Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Ada tahlilan, nganten ke, nyunat ke, nyokor ke, sedekah rumah, itulah yang bisanya. Dan Alhamdulillah hari ini ditunjuk oleh Allah kesempatan. Bapak-bapak, lama tak ketemu dengan kawannya, kawan lama kan, biasa negor. Hai bro. Halo coy. Kan ini kan zaman itu kan. Nah itu budak-budak lain. Kalau ibu-ibu lain. Negornya. Halo guys. Sehat Desti?
Iya, dari kecil sampai tua bangkong, itulah sekarang. Tanya mesti. Ada ibu-ibu, ibu Haji lama tidak melok majelis lah sebulan, sakitnya di rumah sakit lah seminggu. Pas dia datang ditanya oleh jemaah sikok tu, apa kata Bu Haji? Bu Haji ini masih mengas. Alhamdulillah, aku baru seminggu ni lah metu dari cerita. Cuman kau ni lah yang tak masuk aku. Iya, aku cirian gai kau. Wong majelis wong kampung masuk kalau kau ni lah. Sombong nian kau ni. Ya, sombong nian. Maaf Bu Haji, aku tak terkabar. Tidak terkabar. Grup WA aku sek. Grup majelisku sek. Grup itu sek. Maaf Bu Haji, aku ni HP 2 be, cuman paket katik. Itu zaman main ini. Ibu-ibu ni HP 2, Oppo, Apple, apa dia, segala macam apa. Giliran keluar rumah, kenal tak kenal nyawil. Ada hotspot dah. Sandi berapa? Bukan ibu sini, bukan. Ada juga lah pindah sini, cuman tak datang dia. Iya, Alhamdulillah, tak tersinggung. Kalau tersinggung, sago aku. Iya, jenggut kenyok lokal. Haji yang kawan tadi ngomong, Mabe Bu Haji, kau giliran sago minjem duit dengan aku. Sekarang kau berduit. Maaf Bu Haji, cuman aku janji Bu Haji. Aku janji sekali ni Bu Haji, kalau Bu Haji masuk rumah sakit lagi, aku besok. Hati akal tak wong ini? Baru metu seminggu, kongkonya suruh masuk, dia baca masuk. Ini Masya Allah. Selawat tiring salam tidak lupa kita curah kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Ini belum ceramah Bu, ini Bu. Hampir 4 jam. Ceramah ini dicireni oleh guru kami ngomong ke, wong tua kami ngomong ke juga. Kalau ceramah ini, kalau kau nak jingok jemaahnya tu lah. Jemaah lah sudah nguap, ada orang 3 berhenti. Aku cireni ni, aku jingok dari sini, nguap lah kamu 3 kali, berhenti aku. Ku hitung ni, 1, 2. Kalau kamu nak cepat berhenti 3 kali, kau kata, wassalam. Tak? Nah yang kedua, nyingok jam, 3 kali nyingok jam. Itu nak balik tu. 3 kali ku jingok, berhenti juga. Nah yang paling parah yang ketiga kali ni. Yang ketiga kali kalau dia batuk kanji tu. Sekali. 2 kali. Pernah kejadian itu Bu, samping aku ni 3 kali batukku salam, wassalam. Sengaja aku marah ketua masjidnya. Ustaz dengar ni, wak sebelah kamu tu nak batuk. Oi lah kena TBC dia tu. Oi salah kamu tak ngomong. Aku nanya dulu ada tak kena TBC. Agak. Nah kacau. Itu berhenti kena marah aja. Alpan aku. Ini Masya Allah. Jadi di sini Bu ya, kita malam ini memperingati yang namanya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Beda Bu. Tahun baru wong Islam ni beda dengan tahun baru wong yang bukan Islam yang kebanyakan 1 Desember, 1 Januari. Itu kami Bu. Kami. Habis Natal itu, jingoklah sepanjang jalan orang jual jagung. Ada yang jual ageng. Mamang itu seminggu tak balik kaya, cak ageng. Teduk di ageng tu lah. Jual terompet, jual yang namanya petasan. Itu ulang tahun baru yang namanya wong yang bukan Islam. Sebenarnya kita ni kebanggaan tersendiri. Punya yang namanya tahun baru Islam. Ini kami napak tilas ke belakang Bu ya. Suatu saat, suatu hari Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab mendapat surat dari yang namanya Raja Romawi.
Nah surat ini ada tulisan, ada tanggal, ada bulan, ada tahun Masehinya. Nah di saat itulah Sayyidina Umar bin Khattab berpikir, wahai sahabat, kita nih kalau baca ada juga yang namanya tahun baru, tahun Islam, hari Islam, bulan Islam. Nah di saat itulah rembukan musyawarah. Musyawarah dikumpul ke para yang namanya sahabat-sahabat. Tinjuk tahu mak mano kita nih. Dimbek dari kapan kalau baca tahun yang baru ini. Bulan baru ini. Ada yang ngusul ke, wahai Amirul Mukminin, kalau baca kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat itu banyak kalangan yang menolaknya di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alias Maulid Nabi. Dihitung lagi di saat Rasulullah mendapatkan wahyu turunnya Al-Qur'an 17 Ramadan, di saat itu juga wong banyak yang nolak. Dirembuk lagi wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ujung-ujung Umar bin Khattab mendapat yang namanya masukan bahwasanya kalau baca di saat peristiwa Nabi Muhammad hijrah, itulah kita buat yang namanya tanggal baru, bulan baru, dan tahun baru. Alhamdulillah Bu, itulah dinamo ke tahun Hijriah. Kalau kita Nabi Muhammad pas wafat disetujui oleh para sahabat, maka bukan tahun Hijriah, mungkin tahun takziah itu. 1 Muharram tahun takziah. Untung pas hijrah, itulah hijrah. Ini kami nunjuk tahu Bu, sebab muasalnya tahun hijriah itu dipimpin oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hijrah? Karena di saat itu umat Islam dianiaya, pecah Palestina dianiaya oleh Israel. Rasulullah kesian, banyak yang namanya umatnya dianiaya oleh yang namanya bos-bosnya yang punya budak. Ini Rasulullah ngomong dengan Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, pecahnya tak kondusif lagi kota Mekah ini. Kita hijrah. Bukan ke kota Yasrib, bukan ke Madinah dulu. Rasulullah hijrah ke kota Taif dulu. Di saat itu masuk ke kota Taif, Rasulullah mendapatkan hasutan wong yang namanya kafir Quraisy, lah mendapat masukan dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok, Abu Rokok, ada nggak Abu? Jadi di saat itu Rasulullah, inilah peristiwa Rasulullah dilempari sampai giginya patah, jengkunya berdarah oleh karena wong kota Taif melemparinya. Berteduh Rasulullah yang namanya di pohon yang rindang. Di saat itu malaikat Jibal, malaikat yang penunggu gunung ngaku ke, wahai ya Rasulullah, kita balik ke gunung ini, jangan mati kalau. Uji Rasulullah, jangan. Dia tu belum tahu dengan aku. Biarlah, kaki insya Allah anak keturunannya yang bakal nyebut ke 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah kota Taif 100% umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekelas Nabi Bu, lecet segala macam apa. Ditanya malaikat, lanjak gak apa? Tidak usah lah. Tidak usah. Kalau ibu sini, bapak sini, dianu wong, malaikat Jibril marahin, mana? Anjak gak apa? Oh kurang, aku lah nunggu nian. Asli mati 30 wong itu. Itu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada yang namanya budak Abu Jahal dibunuh Pak Bu. Sumayyah namanya. Lakinya Yasir, anaknya Ammar. Anaknya Ammar mengikut menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Masuk Amar menyeramai yang namanya emaknya sebagai budak tadi. Masuk kalau menjadi yang namanya umat Islam. Terdengar Abu Jahal dia masuk Islam, disiksa supaya yang namanya keluar dari agama Islam. Bapaknya Yasir meninggal, masuk ke yang namanya baskom, bu, dibakar, direndam hidup-hidup. Sumayyah ujung tombak dipanas oleh Abu Jahal, digolengkannya Sumayyah tadi, dicocok ke, maaf ini bu, dari kemaluan sampai lehernya, meninggal di saat itu. Tercatat di sejarah, di tinta emas, yang namanya Sumayyah ini, betino yang pertama kali mati syahid. Itu bu, Ammar diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, ditebus budaknya. Ini pertama kita tunjuk tahu yang namanya hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu berembuk, wong pergi, ayo kita hijrah. Kita laksana kena boykot. Hebatnya Nabi Muhammad, hijrahnya dia paling boncet. Bukan pemimpin kita sekarang. Dia paling boncet. Ada hari ini 5 ikut wong, besok 10 ikut wong. Bergilir. Ditanya oleh Umar bin Khattab, ngapa tak bangun? Jangan, uji Nabi. Wahai Umar, aku yang diincar oleh yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal. Kaget kamu kena olehnya. Ini hebatnya Nabi, bu. Berembuk dia bertiga. Tinggal wong tiga ini, bu. Dia ngomong, wahai Sayyidina Abu Bakar, kita malam ini ke rumah Ali bin Abi Thalib. Kita rembukan malam ini kita hijrah bertiga. Ke rumah Ali bin Abi Thalib. Di saat itu Ali ngomong ke rombongan yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, lah sudah ngekeh, bu. Lah sudah nyingok. Kita mati ke Nabi Muhammad hari ini harus mati. Oleh karena ngapa? Kalau baca malam inilah laju ke lagi Abu Jahal. Dikekeh, dijingok, diinti, bu. Banyak. Di saat itu Rasulullah ngomong, wahai Ali, agak ganti ke aku, tidur di tempat ini, kau makilah jubah yang namanya warna hijau, aku dengan Sayyidina Abu Bakar bakal metu, mengendap, diam-diam. Saat itu, itulah Rasulullah maca surat Yasin, bu. Didawam ke. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min qalbihim saddan. Fa'ausyainahum ayubsirun. Itu apa? Dibaca oleh yang namanya Nabi Muhammad setiap langkahnya dijinjitnya. Wong yang sekitar itu ditutup yang namanya pandangannya. Di hadapannya kunjuk dinding, di belakangnya kunjuk dinding. Mereka ada mata, cuma tidak baca, nyingok. Ini keutamaan Rasulullah maca ayat langsung mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman Pak, ayat ini untuk Nabi Muhammad. Agak bapak dengar ceramah ini, bu dengar ceramah, do gagia disimpang sakit. Ai baca ini baik, kalau baik tertutup dinding. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min qalb. Ibu dak berhelm. Tidak mawaksim kena oleh polisi. Janganlah ke ustaz. Ayo ustaz mudi ke? Masih kena. Mawaksim tidak. Helm tidak, berspion tidak. Apa dak kena cangking, ngembek tak bersana motor. Ini Nabi. Nah itulah hebatnya Nabi. Habis itu Rasulullah di Gua Sur. Nginep 3 hari di situ, bu. Sampai Abu Jahal ngomong ke di Jabal Kubis, ngata ke, wahai para umat-umat, kalau pacak kamu bunuh Nabi Muhammad hidup atau mati kau bawa, aku unjuk 100 unta. Dulu, sekarang 10 juta unta, kalau 100 ukurannya 1 miliar. Nah di saat itu Rasulullah dijari oleh yang namanya kaum Yahudi, kaum Quraisy, bu, nak dibunuh oleh karena dapat imbalan 1 miliar. Abu Bakar ngajak, Sayyidina Abu Bakar ngajak ke Gua Sur, duduk di sana. Gua Sur itu tidak cukup duduk berdua, bu. Jadi ada yang duduk, ada yang ngoleng, Nabi yang ngoleng. Ya Rasulullah, sebelum masuk aku bersihkan dulu kalau ada yang namanya binatang-binatang yang buas untuk ngigit kau. Dah. Pas masuk sana, duduk. Ditutupi kalau lubang dengan yang namanya jubah dikoyai. Setiap lubang itu banyak. Disitulah Allah nunjuk mukjizat lagi. Allah turun ke laba-laba di gua itu.
untuk masuk pintu Nabi Muhammad muat sarangnya. Allah tunjuk yang namanya burung merpati langsung bertelok di tempat situ, Bu. Wong yang namanya kafir Quraisy lah sudah, Bu, datang ke sana lah. Dia digerebeknya kalau. Ditanya oleh wong ini. Caknya di sinilah. Tak kenal lagi lah. Di sinilah Muhammad dengan Abu Bakar. Dijengoknya ada sarang laba-laba. Dia ngomong ke. Di sini. Tak mungkin. Sarang laba-laba ni masih ada. Nah, kalau wong masuk sini pastilah. Tak mungkin burung merpati pacak bertelok. Kalau orang liwat sini pasti pecah kalau teloknya. Itulah kehebatan Allah untuk melindungi Rasulullah SAW. Di saat orang mencari, ada ular, Bu, nak nyetuk Nabi Muhammad. Nyongol pala itu. Ditutup oleh yang namanya Abu Bakar. Saat ditahan ke, Bu, disengat oleh bisoyo sakit, na'udzubillah. Itu hebatnya Sayyidina Abu Bakar tidak berteriak. Sayyidina Abu Bakar tak berteriak, Pak. Tahan ke baik. Kalau dia berteriak, wong sekeliling itu muka situ pasti dia nyanyi dia. Kamu ketahuan. Mati wong dua tu. Nahan ke, Bu. Di saat itu bengkak tangannya, netes banyu mata Sayyidina Abu Bakar ke pipi Nabi Muhammad SAW. Dijengoknya. Wahai Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bimbang. Allah bersama kita. Apa? Sayyidina Abu Bakar bukan takut. Aku tak takut. Kau tak ngasuh mati. Tak mati gak sih? Iya. Ngapa kau terbiru gaya kau? Tak baca ngomong. Oh, itu dia. Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Banyu ludahnya langsung ditempel ke langsung sembuh. Ini banyu ludah Nabi, Bu. Pak, banyu ludah Nabi. Ibu cucung nyampak sepeda. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, Bu. Itu masuk rumah sakit. Pacak diamputasi. Rabies, kena. Masya Allah. 3 hari, 2 bulan perjalanan ke Madinah. Masya Allah. Wong Madinah nyambut dengan yang namanya tabuan. Qala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Itu sambutan Nabi Muhammad SAW oleh wong Madinah. Maka di situ itu dipakai di Qiyam acara Maulid Isra Mi'raj, acara marhaba. Kami njuk tahu kalau yang namanya Qiyam lah sudah dibaca ke, jangan duduk tegak. Ini masih ngokok. Ngapa hormati Nabi Muhammad SAW? Apalagi acara Maulid. Nabi Muhammad datang, kamu duduk, tidak dapat syafaatnya. Ini sakit yang tua. Sakit yang tua. Kelingan ngantri BLT 2 jam tahan. Ngapa Wang Cik? Ini pasti 600. Ini aku kadang ngesak di hati tu. Dan tolak hal ini, Bu, yang nabo-nabo ini kesian juga kadang, Bu. Bayaran tak seberapa kadang. Yang main hadu itu seberapa bayarannya? Coba main organ itu 4, 5, 6 juta. Ibu ngadu ke acara 6 juta maya organ. Biduannya di Saweng. Hadu 2,5, wong 12. Tu galak gocor udah tu. Yang namanya vokalis itu cengkem kenyong nabu kicikan kau 10 be aku 15. Ngapo? Payah nabu kicikan aku nawat itu. Iya. Sian, Bu. Tengok ibu-ibu rebana itu. Ya Nabi, salam. Kadang bocok batuk bawah bertembak. Nabu hadu itu. Kentut aja dia. Yang belakang meh. Siapa yang kentut ini? Makan ubi apa telok busuk ini. Kamu dah tahu depan situ terpengas dia. Asyik kata. Muhammad. Siapa ngentut ini? Bayang 2,5.
Biduan di saweng situ, na'udzubillah min zalik. Makanya Pak Bu, kalau pakai hadro, bayanglah sesuai. Ini dah. Ya, setengah mati dia macam berjanji tu. Sambil diam. Ajan tuan imu. Aduh, organ itu mana? Tidak. Aku ngesak dia tiung kawinan acara ni apa dia Bu? Kita kadang di bel cepet-cepet. Assalamualaikum Ustaz. Iya, kenapa? Ustaz kalau udah sampai langsung acara mulai. Cepet datang Ustaz ya. Oh datang ke sana jam 10 lewat seberapa, setengah 11. Belum ada wong. Nah Bu, belum ada wong. Nunggu Ustaz tu lah. Duduk Ustaz Dewi antar kacip situ. Biduan nyanyi pula lah. Biduan nyanyi pula. Pas lagi demam pula ini. Cungak kepala mentak. Ini tondok ke ingus metu. Masih masalah itu. Cungak mentak pala. Yang aku ngesak di hati lagi apa dia Bu? Oh tukang organ itu bolu, kopi susu. Tinjuk kalau. Ustaz tadi 12 ikut aqua gelas. 12 ikut aqua gelas. Nah ini jika kami terberak cacing di perut. Wong kopi bolu. Pas dak lama itu kami tengok alhamdulillah dianti juga. Bukan bolu, pisang jembun. Sesikat jika kami cak beruk ni ini Ustaz. Pas acara 12 kurang seperempat suruh ceramah. Wong lah nyerem-nyerem ke rai kalau. Oh, gara-gara Ustaz ni lah lama makan nyawa kau je aku. Aku setengah 11 ini. Ini kadang. Dah kadang mak mano lah. Tak ditanggapi dia lah mesan. Tidak di ini ke mak mano kadang. Kadang yang EO itu nah. EO itu nah. Sakit hati aku. Allah ceramah. Simak ini kan. Kalau lama saya. Nah mati je aku. Nak bunuh yang asap aja dia. Lokak kena semelainya aku dia. Iya yang baju-baju hitam itu. Kadang ngesak di hati. MC-nya juga kadang enye-enye. Cuman MC sini tadi bagus ini MC-nya. Bukan aku nak mangga ke bagus. Meskipun lah sudah tua, nah suara kata-kata artikulasinya kena. Pernah kami isi maulid Nabi Pak. MC organ dipakai Pak. Bingung kan? Oke. Baiklah. Kita sambut penceramah kita. Uji aku nak bertinju. Aduh ini. Bintang sang. Jadi kami sadar sasana biru ada. Kalau kan temennya kata MC lain uji aku. Kalau yang namanya di organ-organ itu Bu, MC yang model, nah itulah model mengas-mengas itu. Baiklah, kita doakan kedua mempelai kita. Sakinah, mawaddah, warahmah. Aku melok mengas itu. Aku ngomong pula dia. Baiklah, kita sumbangkan lagu kepada kedua mempelai kita. Dengan lagu bercerai. Kata aku je aku. Wong ni baru kahwin, dia baru bercerai, dia ngomong bercerai. Dia agak je aku kata akal MC ni. Tak tahu masa hidup dah MC tu. Kalau baik panjang umur. Nah di sini Nabi Muhammad pertama ke Madinah Bu, mangun apa? Waktu hijrah, mangun apa dia Pak? Bukan mangun ruko, bukan mangun rumah. Beliau mangun yang namanya masjid. Nah inilah letaknya hijrah ini kalau baca kita datang ke masjid. Mumpung dinjok oleh Allah kesempatan 1448 Hijriah. Kita masih dihidupkan oleh Allah. Datanglah ke masjid. Sholatlah di masjid. Rami ke masjid. Masjid ini Bu. Pertama kali Rasulullah bangun masjid. Oleh karena ngapo? Untuk pusat pertemuan para yang namanya sahabat sholat di situ. Nak nganu kapo di situ. Nah disitulah letak masjid. Cuman sekarang banyaklah masjid daripada uangnya. Tiap masjid 3 kilan lah bangun masjid. Oleh karena ngapo? Biasanya pengurusnya dah akau. Tidak dipilih ketua masjid lagi. Dia buat masjid. Ada akau sana. Buat masjid. Mamang berduit pula. Nah jangan model mah itu.
Kami banyak masjid-masjid kami tu, Bu. Kami tak boleh oleh guru kami. Masjid baru tak usah. Tak sah solat Jumat kau. Cari yang lama kalau kau nak ngisi khutbah Jumat. Aku nurut dan Kiai Safi'i Yunus. Alhamdulillah masih hidup. Aku masih belajar dan dia. Jangan. Dia manggil anak kami, Bu. Cik Daus. Cik Daus, kalau ada yang namanya masjid baru, kita jengok masjid yang namanya Muqaddim yang lama, kau baru masuk sana. Itu masjid, Pak. Berapa banyak orang bangun masjid, Masya Allah, Bu. Kalau yang namanya proses bangun, bolehlah. Yang tak pernah ke masjid, melok ngecor, melok ngebor, melok yang namanya melester, masang batu, sehingga bermalam-malam. Masya Allah. Cuman lah sudah yang namanya masjidnya bagus, dipasang AC, keramik, dipasang ini, Bu. Yang muat masjid, yang ngewang idak katik masuk masjid. Teko yang ngewakap ke tanah masjid, idak galak masuk masjid. Ini kadang wakyeng tadi. Itulah kami filosofi ke analogi ke, Bu. Muat masjid sekarang sama muat yang namanya kotak mati, peti mati. Ini Ustaz. Tengoklah wong meninggal. Muat kotak tak? Muat kotak aja dia. Papannya di mana? Nah, berpikulan galom, mbek sento, ada yang netak, ada yang nyugu, ada yang nempul, ada yang ngergaji, ada yang maku, Pak. Lah sudah kelar yang namanya peti mati itu. Ada tak yang muatnya galak masuk situ? Itulah sekarang ini masjid model itu lah dibuat bagus-bagus, yang melok muat ngecornya, melesternya tidak pernah masuk ke masjid dengan alasan, Ustaz, akulah sudah yang namanya amal jari aku, lah sudah muat ke dindingnya, muat ke WC-nya. Nah inilah kadang wakyeng tadi. Sini letaknya. Maka di situ kalau nak rami masjid, Pak, pertama ada caranya yo terang ke lampu masjid. Jengok Indomaret, jengok Alfamart, jengok JM, Bu. Kalau kita masuk malam, tak katik, Bu, bayangan kita sat. Ini alhamdulillah terang kalau acara ini, deh. Ada yang kadang kita masuk masjid sana, wong betina dimati ke lampu. Ngapo mang sana? Biarlah katik uangnya juga. Woi, ya aku bayangan mahal, uji mabot tahu apa mayangnya. Kadang ngesak di situ kadang. Tegangi lampunya. Yang kedua, sound system bagus. Masya Allah. Ini bagus sound systemnya. Ada sound system khutbah Jumat berdengang-denging, Bu. Assalamualaikum. Barakallahu. Uja aku mati ni anu jago dah. Nak marah model mak mana lemak khutbah Jumat masih wong denger. Imam setengah mati, sak kedua, ketiga masih denger, yang sak kelima bingsak. Wow, yang depan deh denger. Wow. Uji yang kelima nyawil, sudah belum? Tak suka uji yang bang. Kalau kena men, sudah aja dia. Dan nak rokok nanya dia, rokok belum? Sudah. Ini kadang ngesak di hati. Kadang buat masjid 2 miliar, cuman tak terbeli sound system 20 juta, selawi juta dengan alasan yang langsat. Itulah kami kalau ceramah paling dominan kami nanya dengan pengurus, nanya dengan Menteri Perhubungan, Haji, mak mana sound systemnya? Sip, Ustaz. Sudah aman. Aku tak pula lah nak makan, nak idak. Yang penting sound system bagus. Makanan nasi minyak, sound system ini, serak tenggorokan aku, besok tak baca lagi aku ceramah. Ini alhamdulillah. Habis itu, masjid nak rami, kalau baca ringgo-ringgo, jangan taruh tempat wudu. Tahu ringgo-ringgo, Bu? Katil, tahu? Ini ada seranduan, lampu 4 wudu, gelap, ringgo-ringgo di situ, tempat mandinya di situ pula. Yai tadi datang, nah, pandang togel pula, mati pagi ni. Besok pagi, kelak, tak jadi ngambil wudu. Nah, rokat nyusul ini. Uang sekarang ni katil bergerak, kata nyusul, padahal kucing tidur situ. Ini kadang. Jadi dipisah ke. Habis itu, ajak anak-anak muda ini, Pak. Jadi ke kader regenerasi. Oleh karena ngapo, Pak? Regenerasi kita lah sudah habis. Ada yang bertanya dengan kami, Ustaz, nak nyari? Ustaz, kalau nak nyari yang laki soleha tu, laki soleh, cak mana Ustaz? Ujar aku kau galak. Solat ke masjid subuh-subuh. Oh, di belok inyo, Pak, sebulan budak gadis ini. Belok inyo. Cak mana? Dapat. Tak katik budak muda.
Yai-yai kan loh. Lah bener pula. Memang salah yang muda-muda sobo. Hah? Jingok sobo-sobo bu. Yang azan yang imam itulah S1 sama S2. Bukan sarjana, S1 tuh sesepuh. S2-nya sesepuh. Dia dua itu saling pegangan itu. Nek tengok kalau tinggi tangkok nih. Awak dia muatnya waktu masih muda. Wah inilah. Tinggal berdua nih lah. Bukan masjid sini. Siko omong 78, siko 75, deng bagus baik. Salawat tanghim sudah. Beduk anugerah dimati ke wak itu nama bagi tugas. Kau nama beduk wes sana. Aku nago sini. Nah, kek. Berpegang-pegangan. Nabu yang keng. Uji yang masjid alang ke Begaya wak itu bukan melas. Nahan ke dulu. Sudah kelar. Wak yang situ aja. Kamu lah wak jadi azan kau. Kate lain kate tiang ini siapa nak azan? Udahlah kalau itu nasibnya kita berdua. Pegangan dia dengan ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 kali batuknya. Uji yang parak masjid budak muda kate aguk. Wah itu masih azan. Kamu kate aguk. Awak muda nandak ke masjid. Azan nandak. Ini kadang. Sababaka qabla haramik. Pergunakan waktu mudamu anak-anakku untuk yang namanya tua. Belajar azan. Ada kelomba azan. Njuk kesempatan yang azan. Ada yang azan 5 kali berturut-turut juara 1 bu. 5 tahun dia juara 1. Cuma tak kongkon waktu azan. Besok cangking gaya wak itu. Pasti nak azan wak. Aku pula wak. Baca kau azan. Oh ngazan ke wak baca. Ini njuk kesempatan yang muda. Kalau yang muda tu lemah bu, suaranya lemah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Uji Bu Haji, budak ni bujang. Ya Allah. Calon mantu. Serius ini. Dia baca imam. Masya Allah. Azan. Tengah hari Zuhur. Dengar emaknya. Emaknya sinilah kampung. Allahu Akbar. Uji emaknya. Ya Allah. Anak aku itu. Anak kita. Ya Allah. Buka. Lawang. Nganu ke tetangga. Yuk. Anak aku azan tu yuk. Yuk. Anak aku yuk. Cuman emak ya tak salat zuhur. Wak yang juga. Ngomong ke anak ya besok. Zuhur tidak dia. Lemak bu. Kalau yang namanya budak muda. Imam terawih. Kami yakin ibu-ibu sini nyari yang muda pasti. Nak cepet. Asak tua. Oi disumpainya. Ada orang sini nyingok wak itu. Siapa imam? Ya Allah. Wak ini lagi ya salah. Ya Allah. Aku kesiangan tahun kemarin sahur lantak wak. Balik 10:30 sulan. Balik 10:30. Nak balik cak mana dia habis maghrib lantang sejadah depan. Nak balik malu wak. Cuman ibu harus terima bu. Memang tak gatik lagi kader-kader kita ni. Oleh kerana yang muda main game baik no. Cu. Melok terawih dia main no. Main ML, main Fire apa itu lah macam-macam. Bapaknya main slot. Main kadang sama yo lah.
Jadi tahan ke. Makanya tinjau kesempatan. Kalau yang muda ibu pasti senang nian. Imam itu je. Diagai pula oleh Bilal. Aku nyingok Bilal tu lah bu. Kalau Bilal tu ngebut. Berarti nak ngajak cepat itu. Kalau dia sedang berarti. Salatu jami'ah. Salat sunatun tarawih rahimakumullah. Itu ngajak sedang itu. Ada yang ngapas cak nak terpising tu kencing itu. Salat jami'ah dan salatun tarawih rahimakumullah. Uji jemaah. Hei. Uji aku nak tu mana buat ini. Sigut singgung. Asal didengar ke salim maling dia. Uji budak. Salim maling dia. Aku dengar ke salim maling. Ada salim maling je. Ini Masya Allah. Masya Allah. Disitulah letaknya. Kita rami ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya wong yang memakmur ke masjid, kata Allah, wong yang beriman dengan aku dan percaya hari akhir. Jadi termasuk wong-wong yang beriman yang galak ngerami ke masjid. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Habis itu apa bu? Tahun baru ini menjadi cerminan kita, bahwasanya kita ditambah umur 1 tahun berarti jatah hidup kita berkurang 1 tahun. Bertambahnya umur itu bilangan nambah, cuman jatah hidup kurang. Maka di situ Rasulullah ngancam, la taqamus shalah, la yataqamus hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari itu semakin cepat. Tengok bu, tahun baru lah sudah. Kemarin baru nyembelih sapi, nyembelih kambing. Sekarang lah tahun baru. Asal berteriak, nggak kerasa ya. Itulah makanya diancam oleh Rasulullah. Semakin waktu, semakin yang namanya cepat. Padahal kalau secara logika, ibu bapak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, semakin tua, semakin kita lambat. Benar bu? Semakin tua, semakin lambat. Cuman kalau waktu semakin bertambah, semakin cepat rasanya. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan 1 hari, 1 hari bagaikan sejam, 1 jam bagaikan daun kurma yang terbakar oleh api. Tadi kita mulai di sini habis sisa, inilah sudah hampir nak 9:30. Itu hebat nianmu. Cuman kalau pengen waktu pengen nak lama, meloi pengajian. Melok pengajian, melok ngaji, bu, ngaso lamo ni. Acara model mak ini lamo ni, nado be ngomong kalang kelamonyo, oce terus. Tak sudah lagi, jaya. Nah, ngapo? Oleh karena berbuat amal baik pasti waktu itu menjadi berkah oleh kelamuan. Ibu maco Al-Quran 1/2 jam, 1/2 lembar lah nguap 3 kali. Coba nyingok HP nak 2-3 jam saat. Nyingok sinetron ini, nyingok ini singgo 3 jam lah, jam 3 subuh. Maco Al-Quran 5 menit lah nguap 4-5 kali. Sadaqallahul azim. Buka HP. Oh. Itulah yang namanya tidak datang keberkahan. Makanya bu, kami juga tahu ibu-ibu yang sudah agak uzur jangan lagi galak niup lilin lagi. Juga tahu anak cucunya tuh. Ini kadang anak cucunya pula. Surprise. Sekali jam 12. Nyai itu baru tidur 10:30. Saro tidur lagi tuh. Surprise. Ya Allah. Kalau baca, bertambah umur ancem bu. Ya tak? Panjang umurnya, panjang umurnya. Jangan model mah itu. Jangan mah itu. Jangan lagi yang model mah itu. Selamat bentar lagi aku nak mati. Itu. Ini masih surprise. Nyai makin make wise dulu. Singgonya.
Apa pinta nyai kalau be ada yai baru? Janji pula. Tak usah. Maka di situ khairukum man tala umuruhu wa hasuna amalu. Semakin panjang umur kata Rasulullah, semakin banyak amal ibadahnya. Ibu semakin tua, masuklah ke masjid. Melokilah pengajian majelis taklim sudah. Ngomonglah dengan ayang bebnya. Itulah makanya orang lanang juga Pak, njuk kesempatan. Kalau pacak dua lagi ini pergi. Apalagi umur bertambah 60 kalau pacak nah komunikasi jalan terus Bu. Ibu agak kena kebun semai apa kemana? Asal sakit ujung nah hari Minggu nah minta lewang ya yang beb. Uji laki Bu, apa antar adik ke sana Bapak juga Pak, mumpung masih hidup Pak, bini Bapak. Antar Pak. Pegangan. Nek extra grand itu nah. Pegangan. Enggak apa-apa. Kaget batu nisan lah sudah ada, baru nak nangis-nangis. Ya Allah. Tanpamu ya Allah. Tak sanggup aku hidup ya Allah. Cak bakemian bibin. Tak sanggup ayah. 6 bulan kawin lagi. Apalagi bapak-bapak. 3 lagi kawin dia. Ini. Itulah aku ngomong ke bini aku Bu. Kalau aku boncengan. Pegang. Belakang. Pegang. Aku serik dengan yang budak cewekan itu nah. Mau tahu nenggit-nenggit. Belum ini. Aku pernah bini aku megang ini besi belakang. Uji aku seolah-olah tukang ojek uji aku. Pegangan sini. Alang kebanggaannya uji aku. Pegang pinggang uji aku. Ay kanji tua. Bukan kanji tua. Jingok lah wongin lah. Baru budak SMA nah. Belok-belok. Sampai mak ini. Marahi aku kalau dia ini. Alang kenemennya. Pegangan sini. Itu dasarnya. Ada ibu yang model bini aku. No, banyak aja. Maka di situ ada yang namanya komunikasi antara dua laki bini itu berkah hidup. Pak, kami juga tahu Pak, nyeneng ke bini ini mudah Pak. Njuk pujian Pak. Yang kedua, njuk duit. Bapak ini njuk duit tidak, puji dah. Kok tak dia ngesak di hati? Njuk duit, njuk pujian. Hari ini cantik nih kan. Basing baik. Kamu pergi pegawai, dia berkaca. Ya Allah, masih cantik ya. Ya Allah, padahal hitam legam itu. Kalau uang rumah lah sudah senang di rumah, usaha kita lah sudah senang Pak. Insya Allah, anak menjadi anak soleh-soleha, tak pernah dimarahi. Juk belanja yang cukup. Kalau uang rumah lah sudah maaf ngomong Pak. Kalau senang Pak, nyanyi, nyuci nyanyi, masak nyanyi, nyapu nyanyi. Nyanyi kalau. Cuman ada ibu-ibu yang bulanan nyanyi yang lain-lain. Kalau nerima gaji, oh nyanyi yang bagusnya. Tengok bininya, lakinya. Yang ku sayang padamu. Tanggal 15 medal nyanyiannya. Nyanyian Krisdayanti. Tengok lakinya juga. Menghitung hari. Detik demi. Nggak habis gaji nih. Tanggal 25 tuh, sampai 30 Bu. Tidak nyanyi pipi itu. Lakinya nyanyi. Di dapur. Masak sendiri. Nyuci baju Tapi aku ibu itu. Cuman kalau kita nyenang ke Bu. Pak. Nyenang ke bini Masya Allah. Dia pasti nyanyi setiap apa ya. Nyuci nyanyi. Tumpas air. You must kedai. Nyanyi. Waktunya masak. Teko lakinya balik. Dengar ceramah model mak ini. Besok prakteknya. Dengar ceramah mak ini. 40 tahun kawin. Belum pernah diprakteknya. Laki tak datang. Buka pintu balik berkata. Assalamualaikum. Kaget
Adek buka pintu. Waalaikumsalam. Laki yang berteriak, astagfirullahaladzim. Masuk anak pula ini. Masuk apalah ini. Jingoknya. Nyanyi bibi ini. Apal pula. Jingoknya kayak lakinya. Dalam sepiku, kaulah candaku. Dalam gelapku, kaulah pijarku. Dalam hatiku, engkaulah cintaku. Berteriak lagi lakinya, astagfirullahaladzim. Melok nyanyi lakinya, pegangnya pala. Bila Israel datang memanggil. Ngaku main ini kak, 40 tahun belum pernah kau model main ini. Kalau nak meninggal sore ini. Cuman itulah Pak. Keberkahan di rumah tangga, insya Allah. Di tahun ini kita ubah yang namanya niat kita pertama. Niat yang tidak baik kita menjadi wong yang baik. Paling tidak di rumah tangga kita. Ada ke yang namanya sholat baca Al-Quran. Tidak sempat sholat di masjid. Habis itu bapak boleh mengimami yang namanya wong rumah di rumah. Terang rumah tangga kata Rasulullah, nawiru buyutakum bisolawati lawatil Quran. Terangilah rumah tangga kamu dan banyak baca Al-Quran. Banyak sholat 5 waktu insya Allah keberkahan. Nah dengan tahun baru Islam ini, kita yang namanya mendapat keberkahan, hidup berkah, umur berkah, rezeki berkah, keluarga berkah. Kalau baca, kampung berkah. Mak mana cara kampung berkah bu? Kami juga tahu bu syaratnya. Hormati guru-guru ngaji, hormati yang namanya imam-imam masjid, guru ngaji, Bilal yang mandi ke jenazah, hormati. Kadang kita tidak menghormati yang namanya ustadz-ustadz kampung ini Pak. Kadang kita tahan ngundang wong yang dari Jakarta sana Pak. Oi, hidangannya segala macam apa. Kadang marbot masjid yang guru ngaji TKTPA. Kita tidak acu ke. Kadang duduk di seluruh masjid, di beduk masjid itu lah marbot itu. Kalau baca taruh depan sini. Dia baca nyingok. Nah, ada kelengkeng juga. Ada anggung Hormati, biar berkah kampung kita. Apalagi dengan Bilal yang mandi ke jenazah. Ini kesendak-kendaknya baik. Dijemput Ida kadang, ditelepon baik, sekendak dia baik. Kalau baca, Bilal tu lah tua kalau Pak, setahu aku Pak. Tempat kami masih ada yang muda, alhamdulillah. Kalau baca jemput yang ini, baik ibu, baik bapak, jemput. Ada mobil Avanza jemput, ini dah ngebel. Wah, abah aku meninggal Wak. Ya sudah, cak mana aku nih? Wak kan ada sepeda ontel. Pergi dewek, Wak. Biasanya kan pergi dewek. Wak, ini beda 20 tahun kemarin dengan sekarang. Lamu 75. Ini pergilah Wak tadi nah. Kalau pacak nah mobil Avanza buka ke pintu Wak, naik sini Wak. Nah, duduk situ, pasang ke seat beltnya, hidup ke AC-nya. Alah kedinginnya Padahal kata kipas, pacak dingin ini. Nah, itu. Ini naiklah sepeda ontel Wak tadi dari skip ujung sana skip pangkal ke sini. Pakai sepeda ontel lama nak sejam. Nah, ngayung tahu dewek, beda lama. 10 kali ngayung, lepicul ganti. Menengi lagi sampai sana, datang ke sini bukan disambut, kena marah kadang. Oi Wak, lah nunggu sejam setengah kami. Mana weh kau? Nah, kita ni dah sambut, suruh makan dulu, ngopi dulu. Kadang kita caleg-caleg, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota Pak. Nah, tahan ninggal ke yang namanya kursi untuk nyalimi dia, nyetor kerai Pak. Yang Bilal mandi ke jenazah, kita tidak nyetor kerai, kita tidak salimi. Siapa yang peran utama? Apa calon-calon gubernur ini mandi ke jenazah Pak gitu? Apa calon-calon wali kota yang mandi ke jenazah mak kita? Kan kita tuh kadang kita tidak menghormati. Nah sudah maaf Bu. Bilal itu nah dipecetnya tai terakhir itu sanggup ibu nganu ke mak gitu. Bapak sanggup untuk anu ke bak gitu. Nah, dia bukan wong tuanya, bukan kawannya, bukan dulurnya. Tahan dipecetnya, ditadainya. Tai yang terakhir itu tadi dibuangnya, diwudukannya. Pakai ngomong pula ikhlas juga Bilal itu. Unjuk baik 200 jadilah. Ini kadang na'udzubillahi min zalik. Katunya ikhlas. Sekarang yang ngenjuk apa yang nerimo ikhlas tadi. Dia tuh ikhlas baiklah. Hati Pak.
Bilal yang mandi ke jenazah nih Pak, banyak-banyak senyum kita dengan dia. Kalau ada rokok, kalau pacar njuk rokok dengan dia, jangan nyeram ke rai, berkawan dengan malaikat Israel dia ni. Malaikat Israel tu nyabut nyawa, dia mandi ke nyo. Di WA-nya Israel lah, mamang itu nah. Cak nyeram-nyeram ke rai, 3 hari lagi, lajulah aku ni belum ada order ni. Mati ni anu itu. Jangan main-main. Nah di situ kalau baca Kampung Berkah tu hormati yang guru ngaji alif ba itu Pak. Woi hebat itu. Tidak seberapa dia cuma dibayar 15.000 sebulan. Itu kadang 6 bulan tak dibayar. Itulah guru ngaji itu kurus-kurus Pak, cak kami. Aku ni guru ngaji juga. Itulah cak aku ni lah Pak. Kate guru ngaji yang gemuk. 15.000 bayar 6 bulan sekali. Asal betul ya, lillahi ta'ala, suruh makan pahala gitu. Bini Ustaz nih pengen juga Bu, nak berbedak skin care apa, MS Glow itu no. Pengen juga, mana bedak pipa. Bini Ustaz ceramah, bedak pipa, woi Ustaz nengok orang, nah cak ulah berat ganti kulit, pecah-pecah. Iya, abang bebe banyaklah di gigi yang 320, yang expire seminggu lagi. Nah di situ kalau baca hormati, kalau kita nak mendapat keberkahan minta yang nama yang tua-tua di sini ada Ustaz Firdaus Hilmi, ada ustaz-ustaz yang lain. Kalau baca minta rujukan dari dia, kita ni dah dadang nak dengan wong lain padahal yang dalam inilah kita bakal perlu dengan wong masjid ini. Nak tahlil wong masjid inilah. Yang nyolat ke jenazah wong masjid inilah. Tidak katik wong yang lain, maka di situ baik-baik dengan wong masjid. Dengan Bilal yang mandi ke jenazah, dengan guru-guru ngaji. Mungkin inilah Pak, yang baca kami sampai ke banyak, yang nak turun ini, ku sampai ke cuma nagilah dalu. Ya, tak kata yang nguap, aku yang nguap, ada batu nguap. Jadilah Bu ya, ibu lemak nengok gaya aku, tak nengok jengku aku. Tak kemeter ini. Iya, tak kemeter. Kamu makan pisang, aku belum makan apa-apa, minum deh 2 ini. Iya, minum 2 botol ya aku ini deh, nak besar ini cai. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, kalau ada kata-kata yang tersinggung, kalau ada kata-kata yang kasar, kami mohon maaf. Ibu bapak kami mohon maaf karena kami makhluk kasar, kami bukan makhluk halus. No, ibu ketawa. Kalau makhluk halus mencolot kan, no, kamu ada miknya, hantu yang ceramah. Ibu ngerti Bu ya bahasa kami ya? Ngerti kan? Banyak orang Palembang kan sih? Ya kami seperti inilah Pak. Ya sebenarnya saya baca juga bahasa Jakarta. Ya cuman cak ketakaan gina itu nah kata Ustaz Firdaus Hilmi. Cak keyayani kau Ustaz. Kami rengka dengarnya, kau saranya ngomongnya. Kalau aku paksa ke dari jam 8:30 tadi bahasa Jakarta, hasilnya enggak keluar nagu juga nanti. Iya. Jadi mohon maaf Bu ya. Di sini nengal kabau jadi di pemaaf kalau sini. Wong kampung sini, wong masjid ini pemaaf kalau Pak. Alhamdulillah. Dapat dari kabar remaja masjid juga aku. Ustaz sini pemaaf kalau Ustaz. Alhamdulillah aja aku. Berarti ceramah aku dimaafkan. Iya insya Allah. Ngapa Ustaz? Iya setiap kami galak ngadu ke donasi tu nah Ustaz. Nak maulid, Isra Mi'raj. Kami ketuk pintu yuk. Assalamualaikum. Bu, sumbangan Bu. Maaf dulu ya. Maaf dulu ya. Setiap rumah ngomong maaf kalau pemaaf nggak Ustaz. Bukan kata basah aja aku. Ipin Upin pergi ke sekolahnya di negeri Serumpun. Maafin kalau ada kata-kata salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Haji Taufik beli kopiah. Kopiahnya beli di Tanjung Batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa nahlil baiti bi syiril Fatihah. Alhamdulillah.